mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah Tuhan yang manusiawi. Tadi pagi subtemanya adalah natural. Subtema kita di siang hari ini membumi. Tuhan itu membumi. Manusia sebagian malah melangit. Kebalik-balik dunia ini. Yang maha tinggi mengosongkan diri, merendahkan diri. Bahkan untuk sementara waktu dibuat lebih rendah dari para malaikat. Manusia yang tidak ada papanya meninggikan dirinya. Aneh ya. Ya itulah dunia ini. Aneh tapi nyata. Percaya atau tidak, itu yang terjadi. Dan herannya, itu kadang-kadang kita sendiri loh. Makanya kita nggak boleh, nggak boleh merasa hebat, sombong. Nanti kejatuhannya dimulai dari kesombongan itu. Seperti dahulu Lucifer jatuh karena ia sombong. Ia dianugerahi kekuasaan di surga saudara. Tapi ia berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, mengatasi bintang-bintang Allah, hendak menyamai yang maha tinggi. Kurang ajar dia. Begitu juga manusia. Dikasihi Tuhan, dibentuk dengan jari Allah, dihembus roh Allah, agar kita jadi anak Allah. Tapi kalau kurang ajar, tidak tahu diri, jadi anak setan. Lucifer akhirnya jadi setan. Dibuang ke bumi. Malaikat-malaikat yang berhasil dibawanya sepertiga malaikat di surga. Dibawa ke bumi. Sekarang jadi roh-roh jahat. Makanya saudara kalau ketemu roh-roh jahat, jangan takut. Kalau dia nangis, ada nggak setan atau roh-roh jahat? Dia merasakan damai. Nggak ada. Kalau nangis itu ketahuan dari tangisannya itu. Tangisannya gimana, saudara? Kalau ketawa-ketawa, hihihi, gitu kan? Kalau ketawa pernah denger ya? Aduh. Kalau ketemu gitu lagi jalan nih, enak-enak jalan, hihihi, gitu. Apa yang terjadi? Lari gitu ya, nggak usah ngapain lari. Coba aja kalau berani sama saya. Gitu. Saya samperin dia. Beneran, serius. Saya orangnya itu, saya samperin dia. Diam. Nanti saya marahin dia. Nggak lucu. Begitu. Nangis. Salahmu sendiri. Udah ada di surga, berontak. Apa namanya? Goblok. Udah taruh di surga, udah enak. Berontak, jadi setan saudara. Hal itu sama dengan kita sekarang. Sudah dikasihi, Yesus mati di kayu salib. Supaya kita bertobat, disayang-sayang Tuhan. Dikasih roh Allah dalam diri kita, kurang apa lagi? Iya kan? Kan mestinya kita terima kasih Tuhan. Enak ya hidup ini ya bersama Tuhan. Soal persoalan ekonomi, sakit, sehat, dan itu mah cuma sementara, yang lain. Yang penting aku bersama Tuhan nih. Kan enak dikasih Tuhan. Lah kok nggak merasa ya banyak orang ya? Karena nggak diajar seperti ini. Kalau diajar seperti ini ya, kita itu jadi bebas. Sebab kebenaran itu memerdekakan, kata Alkitab. Merdeka dari apa? Salah berpikir. Salah pola hidupnya. Itu kebenaran itu memerdekakan, menyembuhkan. Menyembuhkan dari apa? Dari sakit jiwa. Banyak orang sakit jiwa. Anak Allah tapi kelakuannya anak setan. Itu sakit jiwa sebenarnya. Ibarat komputer itu error. Itu maksudnya. Ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan harus turun ke bumi. Coba kalau Tuhan gak turun ke bumi, jadi apa manusia? Turun ke bumi aja masih begini.
Kita itu diberi semua yang kita perlukan untuk selamat. Pengampunan dosa di kayu salib. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Allah. Firman Tuhan yang bisa dipelajari. Penyertaan Tuhan nyata dalam diri kita. Setiap kita. Sama loh. Tuhan gak pilih kasih. Kalau pendeta penyertaannya setiap saat. Kalau jemaat ya sejam sekali deh. Enggak. Sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan masih kita. Ada orang yang disertai Tuhan tapi gak berasa. Mana? Loh. Kok mana? Kalau kita beriman kita tahu penyertaan Tuhan. Saya kalau lagi merenung ya. Saya bicara begini loh. Tuhan aku tahu engkau di sini. Roh Kudus. Aku gak bisa lihat dengan mataku. Tapi aku tahu engkau ada di sini. Persis tahu. Yakin. Sebab roh jahat apapun gak berani sama kita. Gak berani. Coba. Itu bukti ada roh Allah dalam diri kita. Bukan kitanya hebat apanya begini. Tapi ada roh Allah loh. Itu luar biasa loh. Buktikan saja kalau gak percaya. Coba saudara. Saudara kalau percaya Tuhan ya. Coba lihat faktanya. Pas jalan di kuburan. Gimana tuh? Kalau orang gak pengalaman. Geter, percaya sih, cuman gak tahu kenapa nih Pak. Otomatis geter. Gayanya orang Kristen tuh begitu emang. Lewat kuburan dalam nama Yesus. Wow, darah Yesus. Darah Yesus macam darah Yesus. Loh, darah Yesus kok gemeter. Itu roh jahat kalau ada di situ ya dia bisik-bisik sama temannya. Lihat tuh, darah Yesus tapi gemeter. Ya, malaikat di surga gini. Malu. Ya kan? Darah Yesus ya biasa aja kali. Bahkan kita nggak usah ngomong darah Yesus pun ada roh Allah dalam diri kita. Si roh jahat setan tahu. Yang ini anak yang di atas nih. Nggak berani dia. Serius. Ya. Saudara ya, apalagi kalau saudara lagi jalan sama orang yang tidak seiman. Nggak jadi berkat. Lewat gitu ya, nggak sengaja kuburan. Ayo gimana? Nanti temannya ditinggal. Darah Yesus lari. Waduh, nah itu langsung ketawa-ketawa temannya. Aduh, makanya ya di TV zaman dulu ada acara apa? Uji nyali. Aduh, kita mah nggak perlu diuji. Ya, dulu pernah. Di gudang dulu kita usahakan bisnis. Air dalam kemasan. Gudangnya itu malam hari. Kan malam hari kita pulang dong. Satpamnya itu badannya gede loh pada. Besoknya minta resign. Berhenti. Pak, saya mengundurkan diri aja katanya. Loh, kenapa? Waduh Pak, gawat Pak ini di gudang ini Pak. Barang kita dipindah-pindahin Pak, bergerak sendiri katanya. Wah, asik dong saya lihat, nonton film. Wah gak berani dia. Aduh gimana ya, saya masuk ke gudang itu. Gudangnya saya tutup biar gak jadi tontonan. Saya tantangin itu, yang pindah-pindahin itu. Beraninya lu pindah-pindahin barang, keluar sini. Kalau berani, ini milik Tuhan semua ini. Gak keluar juga tuh dia. Gak pernah saya nantangin setan-setannya berani keluar. Gak pernah. Itu kalau ada teman saya, jangan gitu lu jangan nantangin, tau keluar beneran gimana kan. Manusia itu kok takutnya sesuatu yang gak bener ya. Manusia itu memang mengherankan kok, aneh bin ajaib. Dicintai Tuhan tapi begitu. Lebih takut setan daripada takut Tuhan. Nanti ngetes ya, pulang dari sini ya. Sama temannya bilang, di sini ada Tuhan loh. Pasti gak bergeming. Gak ada apa-apa. Coba dibalik. Ada setan lewat. Yang bener lu, di mana? Itu lebih takut setan daripada Tuhan. Aduh, malu-maluin loh. Jangan ya saudara ya. Ada amin? Aminnya belum semua.
Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, Tuhan itu membumi. Kita pun harus membumi. Membumi itu down to earth. Jangan jadi orang aneh. Jadi manusia biasa, tapi yang surgawi. Selama kita hidup di bumi ini, mengenakan kodrat dosa, tapi tidak berbuat dosa. Harus jadi anak Allah mulai sekarang, di bumi ini, bukan nanti. Gak ada di Alkitab ngomong, nanti ya hidup sucinya di surga, nanti ya sempurnanya di surga. Gak ada itu di Alkitab. Yang ada di Alkitab itu, kuduslah kamu sebab aku kudus sekarang. Begitu yang ada. Sebab Roh Kudus ada dalam diri kita. Sementara kita belum kudus, makanya diperintah, kudus kamu, aku kudus. Gitu. Ya, mari kita belajar dengan benar. Jangan merasa jadi umat pilihan lalu pasti selamat. Gak ada itu di Alkitab. Yang ada di Alkitab sebaliknya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi rupanya umat Tuhan itu ada yang mengenal Allah, ada yang tidak. Apalagi bukan umat Tuhan, gak kenal Allah. Kenapa umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan tidak mengenal Allah? Kenapa? Dijelaskan di Hosea 4 ayat 6. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kamu gak mau belajar sih. Sukanya denger yang nyaman-nyaman. Kok dikhotbahin keras dikit, ini keras nih, malas aku. Oh, gitu maunya. Maunya yang nyaman-nyaman. Alkitab udah menulis sih dari dulu. Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang mencari guru-guru palsu. Ia suka mendengarkan dongeng. Ia tidak suka diajar kebenaran. Itu banyak orang sekarang begitu. Diajarin kebenaran yang benar begini, nggak mau. Diajarin yang enak-enak, seneng banget gitu. Kebalik loh, hati-hati loh saudara ya. Hidup ini cuma satu kali, jangan sampai kita meleset. Umat Tuhan itu bisa binasa kalau tidak mengenal Allah. Kalau menolak pengenalan itu. Kalau tidak mau belajar, kalau tidak mau bertobat, kalau tidak mau melakukan firman Tuhan. Amin. Oke, aminnya kan cuma pengertian. Dilakukan enggak? Ya. Makanya saya sarankan saudara semuanya ikut seminar yang kemarin sore. Copycat judulnya. Proses pembelajaran. Kenapa seseorang tidak belajar? Tidak terjadi pembelajaran dalam hidupnya. Karena prosesnya tidak dilalui. Ketika seseorang mengobservasi, mengamati. Ini kan saudara mengamati dan mendengar nih lewat mata dan telinga. Lalu mengerti di pikiran. Lalu amin lewat mulut. Proses berikutnya harus melakukannya. Copycat, meniru. Meniru apa yang benar itu. Lakukan. Setelah dilakukan, lihat hasilnya. Setelah aku melakukan, apa yang terjadi ya? Benar gak ya ini ya? Waduh, kemarin itu aku melakukan tapi salah melakukannya. Oke, itu feedbacknya ternyata belum sempurna. Kita ulang lagi, lakukan lagi, repetisi. Itulah terjadi proses pembelajaran. Manusia nggak mau, amin, terus nggak dilakukan. Kenapa? Karena melakukan itu sulit dan tidak enak kadang-kadang. Harus bayar harga. Banyak orang tidak mau bayar harga, maunya hidup dalam zona nyaman. Nggak terjadi pembelajaran seumur hidupnya. Apalagi kalau diajar sesuatu yang miring. Alkitab dirubah-rubah. Wah, nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Padahal Alkitab itu, firman Tuhan itu mengandung kuasa yang dahsyat. Kuasanya dahsyat. The power of God, firman Tuhan. Ia ibarat seperti pedang bermata dua. Lebih tajam bahkan. Ia masuk memisahkan jiwa dan roh. Itu suatu ungkapan bahwa ia bisa mengobrak-abrik pikiran yang salah itu. Supaya jadi benar. Ada amin. Sebenarnya saudara kalau dengar begini terus ya, tinggal tunggu waktu aja. Berubah pasti. Perubahannya pasti nyata. Enggak cuma teori. Pasti nyata.
Sebab sesuatu teori kalau tidak ada faktanya itu percuma. Itu sia-sia. Coba bayangkan, Bapak di surga diem aja di sono gitu. Cuma keluarkan firman tok. Kata-kata nasihat. Tapi tetap di sana. Manusia gak berubah. Para nabi doang gak berubah. Mesias datang aja belum berubah juga. Mesias dalam bentuk manusia datang supaya para manusia lihat manusia ideal. Anak Allah yang maha tinggi turun ke bumi. Supaya kita menjadi seperti dia. Supaya proses copycat itu terjadi. Aku lihat Yesus. Aku lihat Sang Mesias. Oh hidupnya begini, kehendaknya begini. Aku gak bisa lihat Bapak secara langsung. Aku gak bisa copycat Bapak, meniru Bapak. Gak kelihatan. Tapi aku bisa lihat Yesus, Tuhan Yesus. Itulah tujuannya Tuhan Yesus turun ke bumi itu. Supaya bisa diteladani. Supaya bentuknya real. Firman Tuhan jelas banget. Tidak seorang pun bisa melihat Bapa, melihat Allah. Tetapi anak yang duduk di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Itulah yang menjelaskan siapa itu Bapa, bagaimana kehendaknya. Bagaimana menjadi anak yang berkenan. Bagaimana menjadi anak yang dikehendaki Bapa. Bagaimana harus hidup. Bagaimana kita mempunyai prioritas yang benar dalam hidup ini. Bagaimana harus memiliki karakter anak Allah. Dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bukan dijelaskan dengan mulut saja. Dijelaskan dengan perbuatan nyata. Demonstrasi yang mati di kayu salib. Padahal ia tidak bersalah loh. Kita semua harus bertobat lagi. Kalau ada orang bersalah sama kita. Jangan pernah kita membalas. Jangankan membalas. Aku gak balas sih Pak, cuma aku gak mau lihat mukanya lagi. Kan seringkali orang alasannya begitu. Aku mengampuni kok Pak, swear aku mengampuni. Tapi ya jangan deket-deket aku lagi lah dia. Loh, itu gak mengampuni namanya. Ya, kecuali orang itu gak mau bertobat, ya jangan deket-deket sama orang yang gak mau bertobat. Ngapain? Tapi kalau orang mau bertobat salahnya apapun, kita harus ampuni. Baru itu anak Allah. Katakan amin. Janji ya. Diperiksa hatinya, dibikin tulisannya siapa yang saudara kesel namanya. Habis itu habis ditulis di tip X. Kita itu hidup cuma sekali loh saudara. Ayolah praktek. Kalau saudara praktek memang saya untung apa? Enggak. Saudara yang untung. Tuhan yang berkenan. Iya kan? Ini nggak bisa dibahasakan dengan kalimat. Saudara lakukan nanti saudara mengerti. Iya ya gitu. Seperti begini loh. Saya cerita ke orang. Orang yang nggak bisa berenang. Saya bilang gini, berenang tuh enak loh. Wah masuk ke air, wah seger kita. Seger. Wah enak bisa ngambang. Nyelam lihat. Lihat di dalam ada ikan teri. Ada Nemo. Enak. Tapi bagi orang yang nggak bisa berenang, masuk air, bener gak? Orang yang gak bisa berenang lewat jembatan kecil mana berani. Wah nanti ini gimana nih, hobi dia. Tapi orang yang bisa berenang ya biasa aja loh, air orang bisa berenang. Nah gimana caranya orang yang bisa berenang mengajar orang yang tidak bisa berenang. Mengajarkan suasananya enaknya itu, gak bisa kan? Gak bisa, ayo nyemplung bareng. Nah baru bisa, setelah nyemplung gak enak. Emang enak. Orang gak bisa berenang nyemplung kan. Mana dong? Mana? Gak enak suasananya. Ayo masuk ke air. Masuk ke air. Pertama kali masuk ke air. Gimana caranya? Gak bisa napas gitu. Oh, itu prosesnya lumayan panjang itu. Cuman istri saya itu luar biasa loh. Dulu gak bisa berenang. Saya ajarin 4 kali aja loh. 4 kali terus bisa dia. Terus saya kalah berenangnya. Iya beneran. Makanya saudara cobalah belajar mengampuni. Susah Pak, aku kesel aku. Mulai sekarang gak usah kesel. Itu tanda error kesel itu. Yang benar kita gak kesel. Kesel apanya? Dia memang begitu. Misalnya orang jahat gitu. Dia memang jahat. Ngapain kesel? Kasihan dia. Nanti ke neraka dia. Yang benar begitu responnya.
Kita mesti belajar loh. Kalau yang maha tinggi membumi, baik secara literal maupun secara figuratif. Secara literal ia turun fisiknya ke bumi, menjadi fisik. Secara figuratif ia menjadi manusia biasa. Down to earth. Tidak seperti orang Farisi ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat, wah, saudara kalau ketemu gitu ya, misalnya ada mesin waktu, saudara ditaruh di zaman itu. Orang Farisi dan ahli Taurat gini, lihat saudara. Gak mau dekat-dekat kafir. Gitu. Dia merasa suci. Saudara baca nggak perikopnya di Alkitab? Ada seorang Farisi ahli Taurat duduk paling depan. Ini bukan ngomongin ini loh ya. Dia duduk paling depan gitu. Terus ada pemungut cukai duduknya paling belakang. Bukan berarti yang paling belakang pemungut cukai loh ya. Bukan. Si pemungut cukai bilang begini. Kasihanilah aku ya Tuhan, orang berdosa ini. Tapi ahli Taurat, orang Farisi ahli Taurat, dia bilang gini. Tuhan, aku sudah melakukan semua hal. Persepuluhan aku bayar. Hukum Tauratku lakukan. Tidak seperti itu tuh yang di belakang. Itu tuh. Gitu. Nunjuk orang lain. Lalu Tuhan bilang ini. Yang dibenarkan orang itu yang di sana. Pemungut cukai yang bertobat. Bukan orang Farisi yang menyombongkan dirinya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata. Orang pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Saudara bisa bayangkan gak? Itu orang-orang Farisi ahli Taurat kan jubahnya agama gitu tuh. Dikatain pelacur lebih duluan masuk surga. Sakit hati nggak mereka? Pasti. Tapi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Percuma kau berjubah agama. Tapi kelakuanmu tidak punya belas kasihan. Sebab yang diinginkan Tuhan bukan persembahan. Bukan ritual-ritual itu loh. Mempersembahkan korban bakaran. Bukan. Yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Makanya mulai sekarang kita semua ya belajar ya, kita harus punya belas kasihan. Kalau sama pasangan hidup aja nggak punya belas kasihan, apalagi sama orang lain. Suami-suami bertobat. Sama istri kadang-kadang ada yang kasar kan ngomongnya. Waduh, nggak boleh loh. Ada amin kan nih? Yang amin istrinya. Mesti bertobat beneran nih. Saudara jangan sakit hati kalau dengar firman bener. Iya juga ya. Itu. Sama istri aja kasar apalagi sama orang lain. Padahal disuruh mengampuni musuh. Emang istri musuhmu apa? Kan bukan. Ya. Semua bertobat lagi ya. Ini nggak bisa berubah. Makanya sulit berubah maksudnya. Makanya Roma 12 ayat 2. Berubahlah. Perintah loh, itu kalimat perintah itu. Berubahlah. Be transformed. Dalam teks asli dipakai kata metamorfoste. Berubah kau. Perintah itu. Kalau kita dengar kata metamorfoste itu ya. Kita dalam bahasa Indonesia ada metamorfosa. Pernah dengar ya? Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulat itu bikin gatel, nggak ada orang mau dekat-dekat ulat. Ada nggak di sini yang hobinya pelihara ulat, dilus-lus, diajak tidur, ditempel-tempel di pipi? Pasti nggak ada lah. Jangan dicoba ya, gatel. Udah gitu, kalau kita punya pohon apa misalnya, avokado, daunnya habis sama ulat. Saya dulu pernah punya pohon avokado gitu ya, habis. Ulat itu kalau makan, waduh luar biasa, semua dihabisin. Ya. Tapi ketika ia menjadi kupu-kupu, sifatnya berubah total. Dan saya nggak yakin apakah dia masih ingat dulu dia ulat. Mungkin dia berubah total memang. Dia makannya nggak segitu lagi, tapi ngisep-ngisep dikit, serbuk sari, disebar supaya tanamannya kemana-mana, bunganya. Beda kan sifatnya? Kita masih ulet atau sudah kupu-kupu? Gampang ngetesnya. Kalau orang nggak mau deket-deket kita, nah itu dia, itu ulet namanya. Kok deket-deket soalnya, dia itu kalau ngomong ya, ngomong apa aja bikin sakit hati.
Ngomongnya itu nyelekit. Nyelekit apa ya bahasa Indonesianya? Bikin orang sakit hati. Ngomongnya itu gak memberkati. Nah, itu artinya masih jadi ulet. Gatel, berduri. Kita harus jadi kupu-kupu. Tanda kutip kupu-kupu. Kan gitu, ya. Harus berubah. Kalau enggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kalau enggak bisa jadi anak Bapa di surga. Harus berubah, be transform, berubahlah. Apanya yang dirubah? Bajunya, pakai jas putih-putih. Bukan. Yang diubah akal budinya. Nanti dibaca itu, Roma 12 ayat 2. Akal budi kita ini loh, mesti dirubah. Dalam teks asli dipakai kata nous, artinya mind. Mindset, pola pikir. Artinya yang lain lagi, understandingnya mesti dirubah. Pengertiannya mesti dirubah. Gak bisa pengertian yang lama dikenakan terus, gak berubah nanti. Pengertiannya berubah, inteleknya berubah. Ya, attitude-nya berubah, sikap hatinya. Attitude itu sikap hati ya, terjemahnya agak sulit. Attitude. Banyak orang itu ngambek kan, dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit ngambek. Lah terus gimana mau jadi berkat? Dikit-dikit ngambek itu kayak ulet. Gatel orang deket dia. Mengganggu keberadaannya. Yang benar itu kita gak bisa ngambek lagi. Orang kayak apapun ya biarin aja lah ya, urusan dia sama Tuhan. Urusan kita juga sama Tuhan. Yang penting kita punya pikiran dan hati bersih. Hidup cuma satu kali. Ngambekan buat apa untungnya? Gak ada. Ya, attitude-nya yang benar. Makanya Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Kenakanlah attitude-nya Kristus. Attitude-nya Tuhan Yesus bagaimana? Phroneo, attitude. Attitude-nya Tuhan Yesus bagaimana? Bayangkan, di kayu salib, sakit gak itu tangan dipaku? Kaki dipaku. Sakitnya luar biasa kan? Tapi Tuhan bilang begini, Bapa di surga, Bapakku, ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Akibatnya si tentara Romawi di sampingnya anak Allah. Bayangkan kalau Tuhan Yesus gini, kesakitan gitu ya. Bapakku sambar geledek orang-orang ini. Sambar geledek. Orang-orang ini syukurin loh. Oh, gitu, gak jadi berkat kan? Attitude-nya Tuhan Yesus itu begitu. Mestinya kita miliki attitude-nya Tuhan Yesus. Katanya ngaku pengikut Kristus. Attitude-nya Tuhan Yesus kita kenakan. Kalau ada orang yang nyerang kita atau menghina kita atau apa ya. Ya udahlah gak apa-apalah. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Meskipun kadang-kadang mereka tahu yang mereka lakukan. Emang orang menyerang kita gak tahu dia. Kita juga bisa berdoa begini, Bapa di surga, ampuni mereka meskipun mereka tahu apa yang mereka lakukan. Gak mau bertobat. Beda sama zamannya Tuhan Yesus. Zamannya Tuhan Yesus mereka kan gak tahu bahwa Yesus Mesias. Gak percaya. Nah kita sekarang kan sudah tahu Yesus Mesias. Membumi jadi manusia. Dia bersosialisasi. Dia bergaul dengan orang berdosa. Dia bergaul dengan orang miskin. Dia bergaul dengan semua orang. Dia tidak menyendiri sama para imam eksklusif. Rohaniwan. Enggak. Justru dia bergaul. Para rohaniwan enggak suka. Ini apa sih bergaul sama orang dosa. Sama orang sama apa? Pemungut cukai. Gitu-gitu. Waduh. Dunia ini terpisah dua. Yang kelihatan rohani ada. Itu agamawi. Suka mengangkat diri. Aku deket Tuhan loh ya. Saudara gak punya WA-nya Tuhan kan? Saya juga gak punya. Tapi dia ngaku, saya punya loh.
Ya, seolah-olah gitu, ini kan ilustrasi ya kan. Saudara kau butuh apa ya? Nitip ke saya. Ya, nanti saya sampaikan ke Tuhan. Nah itu model-model begitu tuh. Aku dengar suara Tuhan loh. Padahal nggak dengar. Ya atau dia dengar juga sih, tapi bukan suara Tuhan. Dia pikir suara Tuhan. Padahal suara setan itu. Suka memanipulasi. Bohongin orang. Kalau dia dengar suara Tuhan, dia pasti menyampaikan pesan kebenaran. Pasti. Gak ada hubungan dengan uang. Kalau aku dengar suara Tuhan, saudara itu harus mempersembahkan yang banyak uangnya. Nah itu pasti suara setan itu. Karena matre. Padahal ya, kita itu kurang apa sih? Penyertaan Tuhan nyata, Roh Allah ada bersama kita. Tuhan sudah jadi manusia seperti kita supaya kita tahu bagaimana harus hidup untuk Bapa di surga. Jelas semuanya. Natural prosesnya. Manusiawi, tapi manusiawi versinya Tuhan. Bukan manusiawi versi dunia. Iya kan? Mestinya kita mengucap syukur. Kan gitu. Kita mestinya Tuhan, terima kasih. Kan begitu harusnya. Meskipun aku tidak kaya, tapi ku persembahkan hidupku. Waduh, saudara kita belajar dalam segala hal mengucap syukur. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang menyendiri eksklusif. Ia membumi bersama kita, hidup bersama kita. Ia Allah yang Immanuel. Ada amin? Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi saudara, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara, kalau Allah Bapa kita di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal, sangat manusiawi, manusia yang ideal, supaya kita pun menjadi manusiawi versinya Allah Bapa di surga. Supaya kita menjadi manusia seutuhnya, yang ideal di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Ada amin? Oleh sebab itu, persembahkan seluruh hidup saudara. Apapun yang saudara lakukan, lakukan untuk Tuhan. Baik engkau makan, minum apapun, lakukan untuk Tuhan. Kalau saudara benar-benar mengaminkan, saudara tidak akan pernah ngambek hal-hal kecil. Gak mungkin, hal besar aja kita gak ngambek. Kita sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa hidupku ini adalah persembahan yang harum di mata Tuhan. Kalau kita ngambek lalu datang kepada Tuhan, gak lucu kan? Hanya ini Tuhan persembahanku,
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita diperintahkan untuk berubah akal budi kita? Kenapa? Supaya kita bisa tahu benar, tahu secara akurat. Yang ini bukan kehendak Tuhan, yang ini kehendak Tuhan. Manakah kehendak Allah? Jadi bisa membedakan. Manakah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau enggak ngerti apa-apa. Saudara jangan pernah datang ke gereja yang mengatakan, saudara kalau datang ke Tuhan jangan pakai otak. Itu pasti alat di tangan setan itu. Manusia hidup diciptakan dengan otak. Tuhan yang menciptakan. Itu pasti dari setan itu. Pasti dia mau nipu saudara. Jangan pakai otak katanya. Pakai dengkul aja katanya. Jadi dia nggak ngomong pakai dengkul sih. Tapi kalau nggak pakai otak pakai apa saya mau tanya. Otak kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dipakai mengerti kehendak Tuhan. Hati kita juga. Semua yang ada pada kita, seluruh hidup kita. Jangan cuma pakai perasaan doang. Pakai pikiran, perasaan, dan kehendak. Semuanya. Jangan menyembah dengan tubuh aja. Kalau nyembah sampai gini-gini. Nangis-nangis. Cuma pakai tubuh itu. Menyembah Tuhan itu pakai tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Makanya saudara jangan cuma makan fisik, karbohidrat, protein, vitamin, dan sebagainya. Itu cuma tubuh yang sehat. Jiwa dan roh kita itu makanannya firman Tuhan. Ada amin saudara? Supaya kita semua itu jadi anak Allah. Sebelum kita menutup mata suatu hari, kita sudah jadi anak Allah. Kan begitu mestinya. Iya kan? Hidup ini kan satu-satunya kesempatan. Gak ada itu reinkarnasi. Hidup ini, Alkitab mengatakan kita hanya hidup satu kali, mati satu kali, lalu dihakimi. Gak ada ujian her. Sekali ini. Makanya kesempatan datang hanya satu kali. Gak ada dua kali. Hidup ini seperti air sungai yang mengalir. Tidak pernah ada air sungai yang mengalir yang sama di depan kita. Ngalir satu arah. Gak ada sungai melingkar terus balik lagi, gak ada. Makanya ya sekarang ini mumpung kita masih hidup. Yuk kita belajar ya. Suami-suami yang suka kasar sama istrinya berhenti berbuat dosa. Istri-istri yang suka bohong sama suaminya berhenti berbuat dosa. Kena semua ya suami istri. Anak harus kena juga. Anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Berhenti berbuat dosa. Saudara kalau mau nonton film itu maunya yang happy ending apa enggak? Iya dong. Udah bayar pulang sedih nangis-nangis ngapain? Yang happy ending dong. Sama, hidup sekali aja mau happy ending enggak? Ya iyalah. Mau happy ending kita tapi di dalam Tuhan. Karena happy itu selamanya nanti bersama Tuhan. Happy di dunia buat apa kalau nantinya enggak happy? Happy dalam kekekalan juga. Dan itu butuh usaha, saudara. Saudara, ikuti proses copycat seminar kemarin. Butuh usaha. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kita. Berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Artinya susah. Memang berubah itu gampang.
Susah. Tapi kau berusahalah semaksimal mungkin. Ada seorang kaya yang pintar, malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Diem-diem, supaya orang lain gak tahu. Malu dia rupanya. Karena dia terpandang, kaya, terpandang, pintar, ahli Taurat. Datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Supaya aku berkenan. Supaya aku dianggap orang baik, kira-kira gitu. Jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya yang diajarkan hukum Taurat. Tuhan katakan begitu. Orang itu mengatakan gini, sudah Tuhan. Oh berarti orang baik kan? Orang baik. Sudah Tuhan. Dia nantangin Tuhan Yesus. Kalau aku mau sempurna gimana Tuhan? Nah kalau itu pertanyaan beda lagi. Kalau baik gitu. Kalau baik itu cuma agama doang, gak mencuri, gak ini. Oh belum baik itu. Kalau sempurna gimana? Nah kalau mau sempurna, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Lalu orang kaya itu dengan sedih hati pulang. Padahal pertanyaannya itu kalau mau masuk kerajaan surga gimana? Dia nggak mau loh kerajaan surga ditukar dengan hartanya. Waduh mengerikan ya, mengerikan. Lalu para murid bertanya gini, Guru, lah kalau begini caranya siapa yang bisa lulus? Saudara kalau dites gitu juga nggak lulus. Jual seluruh hartamu. Nggak ada yang mau. Makanya para murid ngomong begini, kalau begini caranya siapa yang bisa lulus, siapa yang bisa masuk ke surga? Jawab Tuhan apa? Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Artinya yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Lagi pula yang dimaksud Tuhan, bukan harta dijual semua lalu dikasih gereja, bukan itu maksudnya. Tuhan bicara gitu gak dengan setiap yang ditemui? Jual seluruh hartamu, kasih ke orang miskin, ikut aku. Jual semuanya, jual semua. Nanti semua murid Tuhan jadi gembel semua. Bukan itu maksudnya. Tuhan tahu persis si orang kaya ini, hatinya ada pada hartanya. Makanya disuruh jual semua. Tuhan tahu. Tapi Tuhan terhadap Petrus, terhadap yang lain-lain kan gak begitu. Iya kan? Tuhan tidak anti kekayaan, jangan salah. Salomo kaya raya Tuhan keberatan? Enggak, itu berkat Tuhan kok. Tapi kalau seseorang hatinya ada pada hartanya, jual seluruh hartamu, ikut aku. Artinya apa? Kita punya berapapun, jangan merasa memiliki itu bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Semua yang ada pada kita. Amin? Begitu. Buktinya apa? Enggak Pak, rumahku itu SHM, sertifikat hak milik. Berarti milikku nih Pak. Itu kan cuma ketikan doang judulnya. Hak milik. Nanti kau mati kau miliki enggak? Kan lepas. Sebenarnya enggak ada itu hak milik itu. Di dunia ini adanya hak guna pakai. Rumah kita hak guna pakai. Hak milik apa? Kita mati. Ada enggak? Saudaranya mati gitu ya. Wah ini milik dia loh. Tidurnya tetap di kamar yang sama. Ada? Enggak ada, begitu mati ditaruh di rumah duka. Iya kan? Udah di rumah duka, nanti dikuburnya kan enggak luas. Semeter aja cukup. Ada yang dikubur di rumah mewah. Enggak ada. Biar namanya yang paling mahal apa namanya? San Diego. Ya tetap aja segitu. Iya kan? Saya pernah lihat foto orang super kaya. Dia dikubur bersama dengan mobilnya. Saya pikir nggak ada pernah suatu hari ketemu. Wih, bersama mobilnya. Pakai katrol gitu turun mobilnya. Dia di depan. Tangannya diikat di setirnya. Gini, ini yang dipegangin semua gitu. Dikubur bareng. Kasihan deh lo. Kaya tapi disuruh jadi supir. Berarti dia di alam sono nyupir terus, kasihan deh. Udah nyupir terus diikat lagi. Aduh, manusia suka aneh-aneh. Begitu menutup mata, semuanya lepas. Gak bisa ditransfer. Sebab di dunia roh tidak ada bank.
Mau transfer rekening, nggak bisa. Ya, makanya waktu kita hidup begini, dengar firman, jangan cuma amin di mulut, amin dalam perbuatan juga. Amin, saudara. Iya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Aduh, sebenarnya banyak sekali yang kita mesti syukuri loh. Siang ini saya mau ingatkan kita semua, bahwa kita masih punya kesempatan ketika kita hidup, masih menghirup, masih sehat, masih bisa dengar, masih bisa konsentrasi, masih bisa mengerti, memahami kebenaran ini. Itu namanya kesempatannya masih ada. Saudara yang masih hidup dalam dosa berhenti sekarang juga, dimanapun yang dengar. Saudara yang suka khotbah ngawur-ngawur berhenti sekarang juga. Kita semua berhenti berbuat dosa. Ya, mestinya yang benar Tuhan, pakailah hidupku. Maksudnya begitu. Saudara meskipun bukan pendeta, Tuhan pakailah hidupku. Saudara bisa bagikan kebenaran ini ke teman-teman saudara. Itu dipakai Tuhan. Yang kaya raya dukung pekerjaan Tuhan, itu dipakai Tuhan. Yang kaya raya didik anaknya dalam kebenaran, dipakai Tuhan itu. Jangan dipakai santai-santai. Ya, banyak orang itu ya, sebenarnya orang baik. Bukan orang jahat, orang baik. Dia mau ketemu Tuhan juga, tapi sampai gereja nggak dipacu supaya bertobat. Mereka berpikir sudah bertobat. Belum. Orang yang belum mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan itu belum bertobat. Itu cuma merasa bertobat. Itu menipu diri sendiri. Beneran. Mestinya kita memacu diri kita supaya roh kita menyala-nyala. Makanya hidup ini adalah kesempatan. Mestinya kita memacu roh kita itu ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ayo dipacu semangatnya. Aku mau Tuhan. Amin. Itu. Aku mau apa yang harus kulakukan Tuhan. Bagikan kebenaran ini. Belajar terus. Kalau memang kita serius. Dengarkan firman kebenaran. Gak usah dengerin khotbah yang enggak. Buang waktu. Gak usah mancing yang enggak. Yang hobinya mancing. Jangan mancing di got, percuma. Buang waktu, dapatnya teri paling. Mancing di tengah laut sana loh. Dapat paus, wah. Kalau dapatnya ikan gede ya. Sudah bisa tahu nggak kalau dapat ikan gede? Bisa dimakan sendiri? Nggak mungkin kan? Bagi-bagi ke semua jemaah. Kan enak. Setiap orang dapat berapa kilo, baru mancing di got. Buat apa? Jangan buang-buang waktu. Kalau melakukan sesuatu yang berguna. Yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Pacu semangat kita, jiwa kita, roh kita. Semuanya persembahkan untuk Tuhan. Itu mestinya. Ya, saya itu sering loh, gimana ya caranya ya Tuhan. Lagu ini sebenarnya juga gak dipersiapkan tadi pagi aja. Oh iya benar juga ya, dipacu ya. Coba saudara belajar melibatkan perasaan. Ketika kita mengatakan amin, ketika kita memuji Tuhan. Jangan cuma pakai pikiran juga. Ya, semangat saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Semangat. Saudara, saya nggak tahu kenapa ya, setiap hari saya semangat.
Istri saya paling tahu. Semangat saya. Karena waktunya terbatas. Usia kita sudah berapa? Ibarat pertandingan itu, aduh garisnya masih jauh nih. Aku mesti lari sekencang-kencangnya. Semangat saudara. Mungkin saudara yang sering saya kirimin kadang-kadang jam 2 saya kirim tuh. Gak tidur ya, tidur. Itu pas kebangun aja jadi saya kirimin lagi. Ya, sehari bisa kirim 3-4 renungan atau apa gitu. Besok syuting, ini itu. Padahal gak ada yang nyuruh juga kan. Saya berpikir gimana ya caranya ya. Dunia ini begini loh. Kalau kita gak semangat, wah gak bisa mempengaruhi dunia. Saudara juga harus. Sebab kalau kita beberapa orang saja yang semangat, kurang efektif. Kalau saudara nyala lilinnya semua, wah lumayan itu. Lumayan. Di bidang saudara masing-masing berkati setiap orang. Ujungnya keselamatan. Saudara kita semua harus manusiawi versinya Tuhan. Bukan agamawi versinya orang Farisi. Ahli Taurat, agamawi. Waduh. Orang yang suka berbahasa roh, lalu sombong, itu agamawi itu. Makanya ia merasa orang lain gak rohani. Aku bahasa roh, kau enggak kan? Kok bisanya bahasa Jawa kan? Merasa rohani dia. Dia nggak tahu bahasa rohnya palsu sebenarnya. Kalau asli nggak begitu. Kalau bahasa roh yang asli pasti dia dipenuhi Roh Kudus. Pasti dia penuh kasih. Belas kasihan, tidak menghakimi. Cirinya gampang kok sebenarnya asli palsu itu. Lihat gejalanya, dari buahnya kau akan tahu. Pohon apa itu. Iya beneran. Kalau Roh Kudus ada dalam diri seseorang, yang keluar dari mulutnya kebenaran. Bukan penghakiman. Itu ciri khas kebenaran yang gak bisa ditiru oleh setan. Gak bisa ditiru oleh setan. Ya, jadi kita itu jadi manusia gak boleh eksklusif. Merasa rohani, kastanya beda. Gak boleh, itu produk agamawi semua itu. Mau datang kepada Tuhan dipersulit. Ya, itu agamawi banget itu saudara. Datang kepada Tuhan harus digampangin. Dulu ada satu orang yang sebenarnya pengen ke gereja. Tapi dia tunda, 7 tahun ditunda. Saya bilang sama dia, enggak kurang lama lu nunda. 7 tahun mau ke gereja aja nundanya. Saya tanya dong kenapa? Saya takut ke gereja. Kenapa takut? Saya kan penghasilannya pas-pasan ya Pak. Kalau saya ke gereja saya dipajekin 10%. Dia kepajak katanya per sebulan. Saya sampai gini loh. Enggak, kesini aja enggak dimintain per sebulan. Dia enggak tahu dimintanya lebih mahal. Hatimu diminta Tuhan. 10% gampang. Kalau hati kan sulit nih. Harus berubah total. Kan gitu. Sini aja, enggak ada begituan. Yang penting kita bertobat. Nah, untuk orang yang diberkati luar biasa, ya pasti mendukung pekerjaan Tuhan, gak usah disuruh itu mah. Namanya keluarga. Ada amin gak nih? Makanya saudara gak akan pernah mendengar ada buah sulung, ada perpuluhan, gak ada di sini. Ya. Tapi kalau saudara mau mempersembahkan 10% boleh. Boleh, siapa yang ngelarang? Tapi jangan karena hukum Taurat. Taurat sudah dibatalkan. Dan jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Orang yang hitung-hitungan tuh begitu. Udah ngasih 10%, udah nih. Nah orang Farisi kan gitu. Per sebulan udah aku bayar loh Tuhan. Waduh Tuhan bilang, kamu ya. Padahal ada firman juga, meskipun tubuhmu dibakar sekalipun, tidak ada gunanya. Jangankan cuma 10%. 100% uangmu dikasih ke gereja, tubuhmu dibakar sekalian. Gak ada gunanya. Kalau kau gak punya belas kasihan. Kalau gak punya kasih terhadap sesama. Sebab itulah yang diinginkan Tuhan. Bukan uang. Tuhan buat apa uang? Iya kan? Ada orang nanya sama saya, Pan Bapak gembala. Emang gak butuh duit? Loh, siapa yang gak butuh duit? Ini kan bayarnya pakai uang, emang pakai daun. Tapi kita harus benar ngomongnya. Orang gak ngasih gak apa-apa. Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang terbeban mendukung pekerjaan Tuhan. Pasti kok.
Kita nggak usah mengada-ada, ya. Kita bersyukur kalau ruangan di belakang itu sudah dipelongin, jadi nggak dempet-dempetan gitu, ya kan? Saudara yang punya kursi banyak, boleh taruh situ kursinya. Kan gitu, gitu doang, gampang. Hidup ini dibuat gampang, jangan dibuat sulit. Tapi di dalam kebenaran Tuhan. Amin ya. Saudara hiduplah membumi, injak bumi seperti Tuhan Yesus. Jadi manusia ideal, versinya Tuhan. Jangan menjadi yang lain. Itulah sebabnya mengerti kehendak Tuhan itu adalah yang utama. Yang paling utama adalah mengerti kehendak Tuhan. Yang paling kita butuhkan dalam hidup kita itu bukan uang, bukan kemewahan, tapi kehendak Tuhan. Sebab umat pilihan pun binasa kalau tidak mengerti kehendak Tuhan. Tidak mengenal Allah yang benar. Binasa. Oleh sebab itu kita harus tahu yang paling kita butuhkan dalam hidup ini apa? Prioritas utama itu apa sih? Oh, mengerti kehendak Tuhan. Selesai sudah hidup ini. Kerja pasti kerja keras. Pasti pintar. Apapun kita bisa belajar. Pasti bisa belajar. Karena yang utama kita sudah punya. Untuk sharing saja ya. Saya aja masih belajar, saudara. Saya kalau malam belajar yang enggak-enggak. Kadang-kadang saya mau belajar coding sebentar. Ini ya artificial intelligence ini bisa dimaksimalkan dengan cara apa ya? Bikin program komputernya seperti apa ya? Saya baca loh. Supaya maksimal buat gereja. Makanya saudara yang punya anak kecil, ya. Kan zaman sekarang sudah gak mengakses TV kan? Mereka lihatnya YouTube kan? Perkenalkan channel yang sehat, channel kita Kreasi Harmoni. Di situ ada banyak lagu-lagu sekolah minggu, ada animasi pakai AI bikinnya. Yang itu Uli dan Ula. Sebentar lagi ada apa itu? Meerkat ya. Ada The Story of Meerkat. Udah kita buat nih. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Pakai AI semuanya buatnya. Saya ada ide ke depan, wah bisa nih bikin animasi. Kan ada yang bagus banget tuh Superbook, ya kan? Nanti animasi. Animasinya versi kita. Dari online Bible Study itu dianimasi versi anak-anak. Bagus banget. Bagikan gratis. Gak ada beli-beli. Gratis semuanya. Ke seluruh dunia. Anak-anak kita harus diselamatkan loh. Dunia ini penuh dengan ajaran yang menyimpang. Harus diselamatkan dari kecil, dididik yang benar. Untuk itu kita pun harus sudah benar juga. Harus bertobat, kita sendiri jadi contoh jelek mau ngajarin anak. Bertobat setiap kita. Matikan manusia lama itu. Ulet itu harus jadi kepompong dulu, mati dulu. Baru yang baru muncul. Mati gak bisa jadi yang baru. Ya, mulai sekarang ingat kalau mau lagi gondok kesel gitu. Oh iya ya aku mati deh. Mati kan gak bisa gondok, gak bisa kesel hatinya. Ya biasa aja lah. Dia ngeselin tapi ya gak usah dilihat lah. Tapi pengen lihat Pak. Ya gak usah dilihat. Tapi dia lewat Pak depan saya. Oh ya udah lihat biasa aja. Kita harus menempatkan diri sebagai orang tuanya. Ya kan? Dia belum sembuh. Belum mengerti kebenaran makanya begitu. Ya udahlah. Sabar aja. Sabar aja, dulu kita juga begitu. Atau masih begitu sekarang. Nah, iya kan? Yang kita butuhkan terutama itu sebenarnya itu. Mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai
saudara, temukan tempat saudara dalam pekerjaan Tuhan. Lupakan itu pengertian lama itu. Pekerjaan Tuhan hanya dilakukan oleh para hamba Tuhan di gereja, pendeta dan aktivisnya semua. Lupakan itu teori itu. Sebenarnya semua kita hamba Tuhan, katakan amin. Jangan ada di antara kita yang jadi hamba setan. Semuanya hamba Tuhan. Oleh sebab itu temukan pekerjaan saudara di dalam pekerjaan Tuhan. Temukan tempat saudara di dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah manusiawi versinya Tuhan. Manusia yang melayani Tuhan. Bukan jadi religius versinya agamawi. Versinya orang Farisi ahli Taurat. Memisahkan diri, merasa rohani sendiri. Kita manusiawi menyelamatkan banyak jiwa. Itu yang benar. Temukan tempatmu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, Bapa, beri aku mengerti kehendak-Mu. Sebab biar saudara umat pilihan kau tidak mengerti, binasa, kata firman Tuhan. Amin. Kita itu harus memacu diri kita itu. Ya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Tuhan Yesus bergaul dengan semua orang yang mau bertobat. Bahkan firman Tuhan mengatakan dengan jelas, pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kamu di situ yang ditunjuk orang-orang yang agamawi tadi itu. Yang menggunakan hukum Taurat untuk menghukum orang banyak. Bukan untuk menyelamatkan. Sama, ada orang-orang yang menggunakan firman Tuhan untuk menghukum sesamanya. Itu orang Farisi zaman modern. Kita harus gunakan firman Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Jangan kehendakku tapi kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi. Amin saudara. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, hidup ini menarik loh saudara. Kalau kita mengerti kebenaran, hidup ini menarik. Saudara yang masih muda, aku masih panjang nih, menarik. Masa depanku seperti apa ya Tuhan di tangan-Mu? Aku mau belajar, mau bisnis yang pintar, mau belajar terus, mau mengeksplorasi diri, memberdayakan diri supaya maksimal untuk Tuhan. Supaya jadi berkat bagi orang tuaku, bagi anak-anakku, bagi dunia yang gelap ini. Hidup ini menarik. Berubahlah. Kenakan karakter anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Mengertilah kehendak Bapa di surga. Sebab itulah yang paling kita butuhkan. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti Tuhan, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur
memiliki gerejamu ya Tuhan. Kami juga mau jadi gereja kemanapun kami pergi, membawa kebenaran firman ini. Tunjukkan posisi kami di dalam pekerjaan Tuhan, setiap kami ya Bapa, agar kami hidup efektif di tangan Tuhan, menjangkau banyak jiwa, menjadi garam dan terang dunia, membawa kebenaran ini kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Kau curahkan kuasa-Mu atas gereja ini untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang dengan tulus melayani, mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hamba secara khusus juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Engkau berkati mereka, seluruh keluarga besarnya juga, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara angkat tanganmu. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, kecerdasan, kepekaan akan kehendak Allah turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.